Bahkan, meskipun kekuatan roh Tangsan berada di peringkat 66, ia bagaimanapun juga adalah seorang spirit master pertempuran, dan spirit master pertempuran maju sedikit lebih mudah daripada alat spirit master. Di antara alat spirit master, yang paling sulit untuk dibudidayakan adalah alat sistem makanan spirit master. Dengan Oscar yang tampaknya berumur 20 tahun, masih naik melewati peringkat ke-60, ke tingkat roh kaisar, jelas betapa berbakatnya dia. Akibatnya, 4 kepala klan mengembalikan kesopanan pada gilirannya. Pengenalan kedua Tangsan adalah Ning Rongrong. Ning Rongrong, alat sistem bantu 60 peringkat pertama Spirit Master. Saya pikir saya hanya perlu memperkenalkan semangatnya untuk semua kepala klan untuk mengerti sedikit tentangnya. Rongrong berasal dari Seven Treasure Glazed Till School, satu-satunya putri dari Seven Treasure Glazed Till School senior Ning Fengzi, dan juga penerus masa depan dari Seven Treasure Glazed Till School. Memasuki sekte Tang kami, selain bertanggung jawab atas urusan keuangan sekte di masa depan, ia juga memiliki tanggung jawab penting untuk berkomunikasi dengan Seven Treasure Glazed Till School. Semua orang berada di sisi yang sama di sini, jadi aku tidak akan menyembunyikannya. Pendirian sekte Tang didukung penuh oleh Seven Treasure Glazed Till School. Begitulah cara kami memiliki dana yang cukup. Seven Treasure Glazed Till School, yang dulu merupakan yang kedua dari 3 sekte atas, yang kedua setelah Clear Sky School, 4 kepala klan atribut tunggal tentu saja sangat akrab dengannya. Posisi hanya Ning Rongrong sebagai pewaris Seven Treasure Glazed Till School sudah cukup untuk membuat mereka tidak berani memandang rendah dirinya, dan bahkan lebih ketika mengetahui bahwa Ning Rongrong bahkan sedikit lebih muda dari Tangsan, tetapi sudah menembus ke 60 peringkat Seven Treasure Glazed Till School. Tidak pernah ada yang menembus peringkat ke-80, tetapi bahkan 70 peringkat Ning Fengzi sudah menjadi alat spirit master yang paling tangguh di seluruh benua. Tidak perlu meragukan kemampuan yang diwakili oleh Ning Rongrong peringkat 61. Ning Rongrong sama-sama bangkit untuk memberi hormat 4 kepala klan dengan hormat. Pada awal ketika dia dipukuli setelah memasuki Akademi Shrek, sikap angkuhnya sudah hilang. Pada tahun-tahun ini dia lebih berkonsentrasi pada kultivasi, dan bahkan jika dia baru berusia 20 tahun, dia sudah memiliki keanggunan ayahnya. Tatapan Tangsan akhirnya berbalik ke Ma Hongjun, duduk paling dekat dengannya di sebelah kanan. Ma Hongjun, kekuatan tipe serangan ke-58 pertarungan Spirit Master, Spirit Fire Phoenix. Dia juga sedikit lebih muda dari saya, dan tertua keempat di antara kita Shrek Seven Devils. Semangatnya tentu yang terbaik di properti pertempuran. Untuk saat ini saya telah memutuskan untuk menempatkannya untuk bertanggung jawab atas operasi pertempuran Tangsek nanti, khususnya memilih para murid dari sekte yang paling baik dalam pertempuran untuk membentuk Martial Hall. Di masa depan, operasi eksternal sekte akan ditangani oleh Martial Hall. Tatapan Tangsan akhirnya jatuh pada Xiao Wu. Aku pikir aku juga harus memberitahu semua tetua tentang dia. Xiao Wu pernah menjadi anggota kami Shrek Seven Devils, yang tertua kelima. Dia juga kekasihku, tetapi karena penganiayaan Spirit Hall, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Meskipun dia hidup, dia sudah kehilangan kesadarannya. Dia hanya memiliki sedikit naluri. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian yang lebih tua. Xiao Wu sama dengan ibuku. Awalnya dia bukan manusia, tetapi binatang roh 100.000 tahun. Mendengar kata-kata ini, 4 kepala klan serta pengrajin surgawi Lou Gao secara bersamaan sangat khawatir. Tatapan mereka pada Xiao Wu segera berubah mengerikan. Tangsan tampaknya tidak memperhatikan perubahan ekspresi mereka, melanjutkan, kalian semua yang lebih tua telah melihat cincin roh ke-6 saya. Alasan saya dapat memiliki cincin roh level 100.000 tahun sebagai ke-6 saya, sebenarnya bukan karena kemampuan saya sendiri, juga bukan karena saya dapat menembus batas-batas dunia guru roh. Itu karena Xiao Wu. Untuk menyelamatkan saya, Xiao Wu memilih untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan cincin rohnya untuk saya. Itu juga karena ini dia berubah menjadi kondisinya saat ini. Jika bukan karena saya memiliki ramuan abadi yang disebut kerinduan merah patah hati pada saat itu, dia sudah lama sekali benar-benar mati. Kerinduan merah patah hati, Yang Wudi berteriak. Tangsan mengangguk. Ginseng darah kristal naga diberi ke saya dimakan oleh Xiao Wu. Sebelum itu dia adalah kelinci kecil yang saya bawa. Dengan bantuan 2 harta abadi yang besar inilah Xiao Wu berpisah dari bentuk binatang buas menjadi manusia. Tetapi dia masih belum memiliki kesadaran atau jiwa.
Jiwanya telah bergabung bersama dengan cincin roh keenam saya bersama dengan pengorbanannya. Meskipun Tang San mengaitkannya dengan sangat tenang, suasana di aula pertemuan utama Sekte Tang Sekte masih tumbuh sedikit suram. Melihat Xiao Wu, termasuk Lou Gao, mata lima tetua semua mengungkapkan rasa hormat. Memilih mengorbankan dirinya untuk kekasihnya. Jadi bagaimana jika dia adalah binatang roh? Berapa banyak manusia yang bisa melakukannya? Dalam pikiran mereka hanya ada 4 kata, manusia lebih rendah dari binatang. Menarik napas dalam-dalam, Tang San menenangkan suasana hatinya, beralih ke lima tetua. Aku berencana untuk mengatur 4 klan atribut tunggal seperti ini. Karena dalam diri kita adalah sekte, tidak terlalu pantas untuk terus menyebutnya sebagai klan. Saya hanya ingin mengubah penamaan dari 4 klan atribut tunggal. The Clan kekuatan selanjutnya akan disebut Balai Kekuatan, terutama yang bertanggung jawab atas produksi senjata tersembunyi sekte. Ini juga sumber penghasilan utama di masa depan. Penatua Titan akan memegang jabatan merangkap sebagai pemimpin aula. Klan pertahanan selanjutnya akan berganti nama menjadi Balai Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte dan segala macam kewajiban konstruksi. Penatua Niu Gao akan memegang jabatan bersamaan sebagai pemimpin aula. Speed Clan akan berubah menjadi Balai Kecepatan, yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi, penyelidikan, dan berita. Penatua Bai He memegang jabatan bersamaan sebagai pemimpin balai. The Breaking Clan akan berganti nama menjadi Balai Pengobatan, yang bertanggung jawab atas pertahanan sekte bersama dengan klan pertahanan, tetapi terutama memperbaiki obat-obatan. Di antaranya, obat-obatan akan dipecah menjadi penyembuhan dan racun. Saya akan membicarakan detail konkretnya dengan Penatua Yang Wudi. Penatua Yang Wudi memegang jabatan bersamaan sebagai Master Balai Pengobatan. Hanya ini yang bisa kupikirkan untuk saat ini. Pada saat yang sama, semua penatua yang hadir serta saya, Oscar, Ning Rongrong, dan Penatua Lou Gao, bersama-sama 9 orang akan membentuk Balai Prosedur. Kami biasanya akan membahas semua acara sekte besar, dan memutuskan dengan suara. Setiap orang memiliki satu suara. Apa yang kalian pikirkan, tetua? Shrek Seven Devils secara alami tidak akan keberatan dengan usulan Tang San. Tang San sejenak memikirkan ini untuk struktur sekte Tang, sisanya adalah masalah untuk diskusi. Sebagai kepala dari 5 tetua, Titan yang pertama berbicara. Ekspresinya ketika melihat Tang San jelas dipenuhi dengan pujian. Saya tidak keberatan, rencana Master Sekte sangat sistematis. Jika saya mengajukan satu pendapat, saya merasa bahwa, sebagai pemimpin sekte, otoritas Anda benar-benar terlalu sedikit. Saya mengusulkan bahwa Master Sekte memiliki 2 suara. Bahkan jika itu menambahkan 1 suara untuk kehilangan Xiao Wu. Pada saat yang sama, Master Sekte memiliki kekuatan veto. Tidak hanya Titan, para tetua lainnya juga mengangguk bersamaan. Bahkan jika rencana Tang San mengubah nama-nama dari 4 klan atribut tunggal, ia membagi wewenang secara merata, tanpa memonopoli kekuasaan. Ini sedikit membuat para penatua sangat menghargai. Tetapi mereka adalah orang-orang cerdas, dan juga melihat bahwa pencapaian masa depan dari beberapa Shrek 7 setan di depan mereka tidak dapat diukur. Jika mereka hanya menginginkan sedikit kekuatan saat ini, maka suatu hari masa depan dari 4 klan atribut tunggal mungkin akan terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Terlebih lagi, sebagai Master Sekte, Tang San semula seharusnya memiliki otoritas lebih. Lou Gao angkat bicara, Tuan Sekte, sekarang mereka semua memiliki tugas, lalu bagaimana dengan saya? Tang San berkata, Senior Lou Gao, kamu pada dasarnya juga harus menjadi bagian dari Balai Kekuatan. Namun, saya tidak ingin memberi Anda posisi tinggi di sana. Titan bertanggung jawab atas keseluruhan produksi senjata tersembunyi Tang Sekte, jadi aku ingin kau bertanggung jawab memproduksi senjata tersembunyi paling canggih dari Tang Sekte. Setelah sarjana pandai besi Sidi dan Sikai tiba, itu terserah Anda dan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Saya akan membuat cetak biru untuk semua senjata dan bahan tersembunyi paling canggih dari Tang Sekte dan memberikannya kepada Anda. Saya percaya bahwa, di antara senjata-senjata tersembunyi masa depan yang dihasilkan Sekte Tang, masing-masing dan setiap karakter dengan karakter Lou Gao akan berada pada level alat surgawi. Mendengar bahwa Tang San akan menawarkan cetak biru dan bahan-bahan, mata Lou Gao segera menjadi cerah, buru-buru berkata, baik. Kemudian diputuskan, saya tidak keberatan. Konferensi tingkat tinggi pertama Tang Sekte berakhir dengan lancar, tanpa suara yang berbeda. Keseluruhan struktur dan pembagian kerja Sekte Tang sudah diklarifikasi,
dan sekte yang baru didirikan ini segera mulai bekerja. 5 penatua pergi, hanya menyisakan Shrek 5 Devils di ruang pertemuan. Oscar berkata, "Little Sun, tidakkah ceroboh membuatku bertanggung jawab atas logistik? Saya tidak punya pengalaman di bidang itu." Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Ini awalnya merupakan tanggung jawab bersama untuk Anda dan Rongrong. Ngomong-ngomong, Rongrong adalah dewa kekayaan kami, jadi pekerjaan logistik Anda akan membutuhkan dukungannya. Dengan hubungan Anda, saya tidak berpikir ada orang yang lebih cocok untuk memegang posting ini. Jangan bilang kamu tidak percaya kamu punya kemampuan, Anda mungkin memiliki banyak pekerjaan." Kemudian Anda dan Rongrong pergi ke gudang bersama dan mengambil stok logam yang kami dapatkan di perjalanan kami kali ini, lalu memasok aula kekuatan. Perkembangan kami harus dipercepat. Jarak ke hari majelis pemilihan 7 sekte semakin dekat dan dekat. Oscar tertawa tanpa daya. "Baik, Anda mendorong saya melampaui kemampuan saya." "Oh, benar, bukankah kita harus kembali ke akademi dulu? Saya tidak tahu bagaimana hal dengan 4 elemen akademi ternyata." Tang San mengangguk, berkata, "Kita harus melakukan perjalanan kembali. Rongrong telah pergi begitu lama dan harus kembali untuk menemui Paman Ning. Bagaimana dengan ini, Little Ao, kau dan Rongrong kembali ke Seven Hill Glazed Till School, aku dan Fatih akan mengunjungi akademi. Guru dan yang lainnya juga seharusnya kembali. Setelah Anda pergi ke Seven Hill Glazed Till School, kembali dan bertemu dengan kami di akademi." Meskipun Tang Sekte baru saja didirikan, mereka saat ini memiliki keuntungan dari sumber daya yang melimpah. Pertama-tama adalah lokasi mereka. Dalam Heavendow City, bahkan jika Spirit Hall menemukan keberadaan mereka, mereka masih tidak akan dapat dengan mudah bergerak melawan mereka. Pada saat yang sama Tang Sekte juga mendapat dukungan dari Akademi Shrek dan sekolah Seven Treasure Glazed Till, begitu banyak sehingga bahkan keluarga kekaisaran Heavendow mendukung mereka. Selama mereka tidak melangkah di jalan yang salah, Tang San percaya bahwa dia pasti bisa mengembangkan dan memajukan sekte Tang di benua Douluo. Keempat tetua meninggalkan Tang Sekte hampir bersamaan, bergegas ke arah yang berbeda. Tang San menarik Xiao Wu dan pergi menuju Akademi Shrek bersama dengan Ma Hongjun. Mereka baru saja pergi ketika, tiba-tiba, mereka bertemu pasukan sekitar 100 kavaleri lurus ke depan, tiba-tiba berlari di jalan dengan kecepatan tinggi, sama seperti terakhir kali ketika Tang San bertemu pasukan keempat Pangeran Sui Beng. Karena dia membawa Xiao Wu, Tang San tidak ingin menakutinya, dan melangkah keluar dari jalan ke sisi jalan bersama Fatih. Meskipun pasukan kavaleri itu sangat cepat, menunggang kuda mereka sangat indah, dan mereka bahkan memiliki aura yang agak parah. Jantung Tang San berkedut, samar-samar merasakan sesuatu yang salah, tapi dia masih tidak bisa mengatakan alasannya. Setelah meninggalkan surga Dou City untuk sementara waktu, baru saja juga tidak ada waktu untuk bertukar informasi dengan sesepuh Bai He. Tapi intuisinya selalu sangat tajam. Menjangkau untuk memegang pinggang ramping Xiao Wu, dia berkata kepada Ma Hongjun, "Fatih, kita akan bergerak sedikit lebih cepat, sesuatu mungkin terjadi di Heavendow City." Ma Hongjun menatap kosong, "Tidak akan. Segalanya tampak sangat normal bagi saya. Selain itu, jika sesuatu terjadi, mengapa tidak sesepuh Bai dia memberitahu kita sekarang?" Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku juga tidak tahu, hanya saja barusan pasukan kavaleri itu agak aneh. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpakaian bangsawan, masih berani bergegas menyusuri jalan seperti itu hanya memiliki satu penjelasan lain, bahwa mereka sedang menjalankan misi. Tetapi misi mendesak apa yang mungkin ada di Heavendow City? Mari kita lihat akademi. Situasi apapun harus jelas di sana." Dengan sangat cepat, ketiganya kembali ke Akademi Shrek. Memasuki akademi, perasaan tidak enak Tang San dari para prajurit itu sebelum banyak memudar. Setidaknya di permukaan, sepertinya tidak ada yang berubah di akademi. Segalanya tampak sangat biasa. Sekarang ini sudah usai kelas, dan siswa datang dan pergi dengan aliran yang stabil. Murid-murid ini secara alami mengenal Ma Hongjun dan Tang San, dan mereka dapat dilihat menyingkir satu persatu, berdiri di sana dan dengan penuh hormat menyaksikan mereka memasuki akademi. Bahkan jika Tang San dan Ma Hongjun tidak lagi dianggap anggota, status mereka di Akademi Shrek tidak lebih rendah dari para guru, sampai-sampai mereka bahkan dianggap sebagai lambang spiritual Akademi Shrek. Di gedung sekolah, ketiganya langsung pergi ke kantor Flander, dan Ma Hongjun naik dan mengetuk. Suara Flander yang familiar datang dari dalam, "Masuk." Petik 2. Fatih tersenyum pada Tang San, membuat isyarat segala sesuatu seperti biasa dan mendorong membuka pintu.
Flender santai bersandar di kursi kantornya, dan segera tersenyum melihat Ma Hongjun. Hongjun, kamu sudah kembali. Dia hanya mencapai sejauh ini ketika dia memekik berhenti, menembak keluar dari kursinya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang mengejutkan. Karena dia sekarang bisa melihat Tang San dan Xiao Wu mengikuti Ma Hongjun masuk sama seperti Tang San dan Xiao Wu masuk, sudah ada suara akrab lainnya bergema dari luar. Flender, kamu benar-benar tidak peduli tentang apapun. Erlong bilang kamu menolak untuk bekerja lagi? Dengan wajah kaku, sesosok yang dikenal memasuki pintu yang belum tertutup. Tang San sudah dengan hormat berbalik, guru. Kedatangan baru itu adalah Grandmaster, hanya saja, saat ini seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Tang San, ekspresinya hampir tidak berbeda dari Flender. Menatap lekat-lekat ke Xiao Wu di sebelah Tang San, gaun putih, kepang kalajengking menggantung di dadanya. Ma Hongjun terkekeh, sangat mencengangkan. Xiao Wu dibangkitkan. Ini, San kecil, ada apa di sini? Penampilan Xiao Wu sudah melampaui batas imajinasi Grandmaster. Dengan penelitiannya pada roh-roh dan binatang buas, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Wu bisa memulihkan bentuk manusianya dalam waktu yang singkat. Tang San melirik Xiao Wu dengan tatapan penuh kelembutan, dengan erat menarik pinggangnya, hanya menjelaskan masalah kebangkitan Xiao Wu. Mendengarkan akun Tang San, apakah itu Flender atau Grandmaster, mereka berdua menunjukkan senyuman penuh pengertian. Luar biasa, tubuhnya telah pulih, kita selalu bisa memikirkan cara untuk sisanya. Flender menghela nafas. Ma Hongjun berkata, Guru, apakah sesuatu yang besar terjadi di Heaven Dao City pada saat kita pergi? Flender tampak terganggu, tidak ada yang terjadi. Semuanya normal. Oh, benar, terakhir kali Anda menangani masalah 4 elemen akademi dengan sangat baik. Sekarang mereka sudah secara resmi bergabung ke Akademi Shrek kami. Jika hanya dalam hal kekuatan Akademi Shrek kami benar-benar dapat dihitung sebagai nomor 1 di benua. Apa? Kali ini, bahkan Tang San terkejut, 4 elemen Akademi telah bergabung ke Akademi Shrek. Flender terkekeh, mengatakan 4 elemen Akademi hanyalah anjing-anjing liar. Jangan bilang mereka bisa berharap untuk berbagi sup kami di Heaven Dao City. Bentak Grandmaster itu juga karena mereka menemukan pencatut yang tidak bermoral seperti kamu. Dengan hiu sepertimu akan menetapkan persyaratan untuk akademi, bagaimana kita bisa kalah? Flender dengan bangga mengatakan, itu semua berkat pengaturan Tang San dan yang lainnya sebelum pergi. 4 elemen akademi akhirnya ditakuti oleh Bondou Luo dan Seven Treasure Glazed Teal School. Selain itu, kedua kalinya mereka datang, bukan hanya Bondou Luo ada di sini, tetapi bahkan Poison Dou Luo datang. Dengan 2 judul Dou Luo yang mengawasi, apakah mereka tidak berani berkompromi? Mendengarkan Flender, hati Tang San berkedut, senior Dugu datang. Dia secara alami tidak akan menyebut Dugu Bo sebagai orang tua yang aneh bagi orang luar.